وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama Islam ini sempurna. Faqala Rabbuna azza wa jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Al-Imam As-Sakhawi, seorang hafiz. Di dalam ilmu hadis, istilah hafiz artinya seseorang sudah berhasil menghafal 100.000 matan dan sanad hadis. Di dalam kitab beliau Fathul Mughith menjelaskan, orang Yahudi berusaha untuk mencari sistem, men-track back ajaran agama yang valid kepada Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi mereka gagal, karena antara upaya yang pertama kali hendak mereka lakukan hingga kepada Nabi Musa membentang jarak 1500 tahun. Korelasi dengan ayat yang baru saja kita bacakan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman menyempurnakan agama ini, yakni menyempurnakan ajaran dan sistem yang akan menjaga agama kita ini dari penyimpangan yang disebut dengan sanad. Di zaman Nabi SAW belum ada ilmu tentang menelisik sanad sebagaimana dipelajari para ulama hadis. Namun ketika datang zaman tabi'in, Islam mulai tersebar, mulai simpang siur, harus ada validator yang bisa memvalidasi bahwa ajaran agama ini memang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Itulah para ulama mengatakan, falaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka setiap orang dapat mengatakan apa saja yang mereka mau. Sistem ini gagal dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, karena di antara mereka kepada Nabi Musa alaihissalam ada lebih dari 30 generasi, 1500 tahun. Maka kita sebagai umat Islam jangan sampai berperilaku seperti orang Yahudi. Kita ingin kembali kepada Nabi SAW, maka pastilah harus melewati validator-validator setiap zaman. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Artinya kita yang bukan ulama hendaknya mencari validasi kepada para ulama yang juga sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kepada kita perkara ini. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluh. Ketahuilah bahwa ilmu ini akan dibawa dari setiap generasi ke generasi oleh orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil ini terpercaya baik secara agama lahir batinnya dan diakui oleh para ulama sezamannya. Itu definisi orang yang adil. Mendapatkan tazkiyah atau pengakuan daripada ulama-ulama yang juga diakui oleh ulama-ulama sebelumnya, sebagaimana para tabi'in itu diakui sahabat dan tabi'in itu diakui oleh para tabi'in. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada malam hari ini adalah jalan menuju Allah, atau dapat kita simpulkan at-thariq ilallah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bahwa setidaknya ada 4 dari rukun agama ini. Yang pertama disebut Islam, merupakan ejawantah dari ilmu fikih, yang mana di dalam ilmu ini kita mempelajari halal dan haram. Yang kedua adalah
iman, yaitu ilmu akidah, yang di dalamnya kita mempelajari apa yang wajib untuk kita yakini ada pada Allah, yang mustahil atau tidak boleh kita yakini bagi Allah, dan juga yang jaiz untuk dilakukan oleh Allah. Begitu pula apa yang wajib kita imani ada pada para nabi dan rasul, apa yang tidak boleh kita imani atau mustahil ada pada para nabi dan rasul, juga hal-hal yang jaiz atau mungkin ada pada diri nabi dan rasul. Pada iman ini kita mempelajari hari kiamat, tanda-tandanya, dan lain sebagainya. Namun demikian, dua aspek ini tidak mencukupi di dalam kehidupan manusia. Maka harus ada aspek ketiga yang disebut dengan ihsan. Sebagaimana manusia memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah jisim ataupun badan. Dengan badan ini kita bisa bergerak, dengan badan ini kita bisa beraktivitas. Yang kedua ada yang disebut akal, yaitu akal. Yang ketiga ada yang disebut qalb, yaitu hati. Yang keempat adalah ruh. Ruh adalah satu zat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila masuk ke dalam tubuh jisim manusia, masuk ke dalam akal manusia, masuk ke dalam kolbu manusia, maka bekerjalah mereka. Namun tidak ada yang mengetahui hakikat ruh, hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aspek syariah atau fikih itu mengurusi aspek-aspek lahiriah yang berkaitan dengan tubuh kita. Kita sholat menggunakan tubuh kita. Kita membayar zakat juga dengan tubuh kita. Kita melakukan ibadah haji dan umrah juga dengan tubuh kita. Bahkan bersyahadat dengan lisan kita. Adapun perkara iman adalah menjaga akal kita. Maka di dalam ilmu akidah ada yang disebut sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Namun di dalam membicarakan tentang jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu aspek yang sering kali luput dari pandangan mata kita, yaitu aspek qalbiyah atau batiniyah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, guru kami di Mesir, Maulana Syekh Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab, memiliki satu kitab yang sangat luar biasa. Beliau tulis dengan tajuk At-Tariq Ilallah, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau meringkas, apabila seseorang hendak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya harus memahami. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati kepada orang-orang yang selalu mengatasnamakan ilmu tasawuf. Sedikit-sedikit mengatakan ini makrifat, sedikit-sedikit mengatakan ini hakikat. Padahal sejatinya mengatakan hal tersebut untuk keluar daripada taklif. Tidak sholat mengatakan saya sudah sholat di Mekah. Tidak berpuasa mengatakan kamu tidak tahu bagaimana puasa saya. Hal-hal seperti ini sudah diingatkan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma' fala tatasarra ilaih." Kalau kamu melihat ada orang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas udara, maka jangan buru-buru kamu mengikuti orang seperti ini. Hatta tangdur annahu muwafiqun lil kitab wa sunnah. Sampai kamu melihat bahwa aktivitasnya adalah aktivitas yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, seringkali kita tertipu dengan penampilan. Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi pada waktu itu didatangi murid-muridnya. Lalu beliau mengatakan, saya tahu maksud kalian datang ke sini hendak menyampaikan kepada saya bahwa fulan adalah wali Allah. Sesungguhnya dia bukan wali Allah. Lalu Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi mengajak murid-muridnya untuk menuju fulan yang dimaksud tersebut. Keluar dari rumahnya, fulan tersebut meludah ke arah Ka'bah, meludah ke arah kiblatnya. Maka Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi mengatakan, orang yang betul-betul dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berani untuk menghinakan dari arah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, apakah klaim dan justifikasi Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi ini punya dalil? Tentu saja. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita, kalau lagi sholat, karena di zaman dulu belum ada karpet, barang siapa hendak meludah, maka hendaknya meludah ke sebelah kiri. Jangan meludah ke arah depan. Ini menunjukkan bahwa arah kiblat itu adalah arah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin ada seseorang mengklaim bahwa dirinya dekat dengan Allah namun tidak memuliakan kiblat?
Maka hal ini yang patut pula kita sadari. Seringkali kita masuk ke dalam masjid, sebagian saudara-saudara kita menyelonjorkan kakinya ke arah kiblat. Mungkin secara syariat itu tidak dipandang sebagai dosa. Namun di sisi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dipandang sebagai sesuatu yang ghairu mu'addab atau tidak memenuhi adab dan etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bin nawafil hatta wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Seorang hamba itu setelah melakukan amalan fardu, dia tetap melakukan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang mendengar. Wa basaruhu alladhi yusir bihi, penglihatannya yang melihat. Maksudnya Allah akan perdengarkan hal-hal yang baik saja. Maksudnya Allah hanya akan perlihatkan kepada matanya hal-hal yang ia ridhoi saja. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha, maka aku akan gerakkan tangannya untuk melakukan sesuatu yang aku cintai. Aku gerakkan kakinya untuk melakukan sesuatu menuju tempat-tempat yang aku cintai. Wala in sa'alani la'utiyannah wala in ista'adzani la'u'idzannah. Kalau dia minta, aku penuhi. Kalau dia minta pertolongan, juga pasti aku akan tolong. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 kaidah yang disampaikan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah untuk mempersingkat materi kita pada malam hari ini. Yang pertama, al-multafit as-salik al-maksud wallah, bahwa maksud dari segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari rumah membawa kendaraan tapi tidak memiliki tujuan, maka kita seperti orang linglung, akan mudah untuk terbawa arus kehidupan yang bisa membawa kita yaminan aw yasaran, ke kanan ataupun ke kiri. Seperti orang-orang yang tidak memiliki tujuan, seperti orang-orang yang tidak tahu jalan kembali pulang. Maka katakan di dalam hati kita, ya Rabb, anta maksudi, wahai Allah, sungguh engkau adalah tujuanku. Yang kedua, as-salik la yaltafit, kalau seseorang sudah mengakui bahwa dia menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya tidak mungkin menoleh kepada selain Allah. Umpamanya ada seseorang berjalan ke Surabaya, tujuannya adalah sampai ke Surabaya. Di kanan dan di kiri banyak yang disebut dengan mubhirat atau fatrinat, etalase-etalase yang dapat mengganggunya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang etalase ini bukan dalam bentuk yang dibenci secara lahir, bisa jadi dalam bentuk yang disenangi secara lahir. Apabila kita sholat tarawih ingin mendapatkan pahala, itu bagus. Namun kalau sampai syaitan berhasil membisikkan di dalam hati kita, karena kita sholat tarawih lantas kita berhak untuk masuk ke dalam surga, dan kita melupakan begitu banyak dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala tutupi, maka sungguh kita sudah menoleh. Meskipun yang kita toleh itu kelihatannya baik, tapi demi Allah kita tidak sedang menuju Allah. Bisa jadi secara lahir kita banyak bersedekah, lalu dalam hati kita tersimpan perasaan bahwa kita adalah orang yang mulia, orang yang lebih baik. Ketika kita melihat ada orang yang lahiriahnya bermaksiat, boleh kita ingkari secara lahir perbuatan maksiatnya itu. Namun jangan sampai menyimpan di dalam hati kita perasaan bahwa kita mungkin lebih selamat daripada dia. Karena akhir kehidupan manusia tiada yang tahu, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadisnya saya tidak sampaikan untuk mempersingkat. Yang ketiga, yang terakhir, apabila seseorang hendak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, wal multafit la yasil, orang yang menoleh itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu banyak fadilah dan keutamaan di bulan Ramadan, fadilah qiyamul lail, fadilah salat tarawih, fadilahnya sahur, fadilah buka puasa, fadilah memberi iftar, fadilah sedekah, fadilah tilawatul Quran. Sejatinya semuanya hanyalah wasilah-wasilah, dan jangan sampai memalingkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita semua tidak masuk ke dalam surga dengan bekal salat tarawih kita. Karena 1000 tahun kita sholat tarawih tidak mungkin mengganti nikmat 1 tetes darah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Apabila kita merasa kalau kita orang yang baik, kita orang yang sudah soleh, sesungguhnya kita masih jauh dari Allah. Saya sudah sampai kepada Allah. Itu hakikatnya orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun momen-momen ketika kita merasa kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak dosa yang kita lakukan, begitu lembutnya Allah Subhanahu wa taala,
Ketika seseorang itu berbuat dosa, Allah bertajalli dengan sifat hilm dan mengatakan, wahai hambaku, aku melihatmu berbuat dosa, namun engkau kubiarkan berbuat dosa. Wahai hambaku, aku menyaksikanmu mabuk-mabukan, aku menyaksikanmu berzina, aku menyaksikanmu mencuri, aku menyaksikanmu berdusta. Kututupi semua aibmu dan kuberikan kesempatan padamu untuk kembali kepadaku. Lantas kita masuk ke dalam perhelatan manusia, kita berkumpul dengan manusia seolah-olah kita adalah orang yang soleh. Wallahil azim, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimuliakan oleh Allah, yang terakhir yang hendak saya sampaikan, bahwa di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada seekor burung, yang mana burung tersebut hendak minum di sebuah telaga. Kemudian burung tersebut mengurungkan niatnya karena ada anak-anak kecil yang minum di telaga tersebut. Dia mengatakan, saya takut mata saya pecah dilempar batu oleh anak-anak itu. Setelah anak-anak tersebut pergi, apa yang terjadi? Datang seseorang memakai jubah, berjanggut panjang. Kemudian burung tersebut berbaik sangka, sepertinya orang ini adalah orang yang baik dan tidak mungkin mencelakai saya. Kemudian burung tersebut turun. Setelah burung tersebut turun, dilempar matanya dengan batu sehingga pecah. Kembalilah si burung itu mengadu kepada Nabi Sulaiman. Dipanggil oleh Nabi Sulaiman laki-laki tersebut. Wahai fulan, alaka fihi hajah? Apakah kamu punya hajat kepada burung ini sehingga kamu pecahkan matanya? Lalu jawab laki-laki tersebut, saya tidak punya hajat ya Nabi Allah. Maka kata Nabi Sulaiman, kalau begitu kamu saya kisos, mata kamu saya pecahkan. Apa kata burung itu? La ya Nabi Allah. Bukan begitu hai Nabi Allah. Jangan kau pecahkan matanya, tapi tolong gunting saja jenggotnya, tipiskan saja jenggotnya, sehingga tidak ada orang tertipu dengan dirinya. Maknanya apa? Kalau kita sudah bermadhar seperti layaknya orang muslim, kita sudah menggunakan baju koko yang rapih, sudah menutup aurat, kita panjangkan janggut kita menggunakan minyak wangi, maka pastikan bahwa akhlak kita juga mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga jangan sampai ada orang terhijab dari agama Islam karena menyaksikan ada sebagian dari akhlak kita yang tidak baik kepada mereka. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.